Perpanjangan masa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran masih meninggalkan situasi yang rapuh dan ketidakpastian yang tinggi. Meski ada jeda pertempuran, blokade, ancaman serangan lanjutan, dan tentu ketidakstabilan pasar masih membuat dunia resah. Setelah melalui perundingan pertama yang belum menghasilkan kata sepakat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi kembali bertandang ke Islamabad, Pakistan, Sabtu 25 April lalu. Dalam kunjungan ini, Abbas Araghchi bertemu dengan Perdana Menteri dan Panglima Militer Pakistan, Shehbaz Sharif dan Asim Munir. Di sisi lain, juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyatakan akan segera mengirimkan utusan khususnya Steve Witkoff dan menantu Presiden Trump, Jared Kushner, pergi ke Islamabad dan melakukan perundingan langsung dengan Iran. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person, and so the president is, as I've said many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. Sayangnya keputusan ini dibatalkan oleh Presiden Trump hanya sesaat setelah Abbas Araghchi meninggalkan Islamabad. Dalam wawancaranya, Trump juga mengungkapkan soal proposal baru yang diajukan Iran kepada Amerika. When they want, they can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. They gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes, we got a new paper that was much better. What was on that paper? They will not have a nuclear weapon. It's very simple. Pakistan bukan satu-satunya negara yang disambangi Abbas Araghchi sebagai upaya Iran untuk mengakhiri perang. Setelah sebelumnya juga melakukan tur diplomatik ke Oman, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Rusia pada Senin 27 April. Dalam wawancara setibanya di Saint Petersburg, Rusia, Abbas Araghchi menuding Amerika sebagai biang keladi gagalnya perundingan. سفر من به پاکستان و عمان که سفر برای دو جانبه با پاکستان خب پاکستان یک امر مهم میانجیگری در مذاکرات بین ایران و آمریکا رو داره انجام میده. لازم بود که یک مروری در آخرین وضعیت به هر حال تحولاتی در مذاکرات افتاده. رویکردهای آمریکایی باعث شد که مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بود ولی نتونه به اهداف خودش برسه. زیاده پارلمانی که انجام دادن و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردن. لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با Di Rusia, Abbas Araghchi bersama rombongan diterima langsung oleh Presiden Vladimir Putin. Presiden Putin menyatakan dukungan penuh terhadap Iran dan bersedia melakukan apa saja demi kepentingan Teheran. И, конечно, очень надеемся на то, что, опираясь вот на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир. Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов. Sementara itu di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump dilaporkan mengalami insiden keamanan serius. Peristiwa ini terjadi saat Trump menghadiri jamuan makan malam bersama para wartawan White House Correspondents' Dinner pada Minggu 26 April lalu. Presiden Trump berhasil dilarikan oleh Secret Service. Berdasarkan informasi terbaru, pelaku percobaan penembakan terhadap Presiden Donald Trump diidentifikasi bernama Cole Thomas Allen.
Pria 31 tahun ini diketahui berprofesi sebagai guru yang berasal dari Torrance, negara bagian California. Pihak berwenang Amerika Serikat masih menyelidiki motif pasti dari pelaku. Pelaku diketahui membawa beberapa senjata api dan mencoba menerobos pos keamanan sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh para agen Secret Service. Insiden ini menambah panjang upaya serangan terhadap Presiden Trump dan menjadikannya salah satu politikus yang paling sering menjadi target ancaman. Mr. Secretary, do you know what's happening? Perdamaian di Timur Tengah tampaknya ibarat jauh panggang dari api. Para pemimpin negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council melakukan KTT darurat di Jeddah, Arab Saudi. Pembahasan ini utamanya terkait dengan dampak eskalasi di Timur Tengah terhadap stabilitas regional, termasuk langkah-langkah untuk meredam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Lalu apakah Amerika Serikat akan menerima proposal baru yang diberikan Iran? Atau pertemuan Iran dan Rusia justru akan memicu eskalasi ketegangan baru di antara Iran dan Amerika Serikat? Inilah kontroversi selengkapnya. Manuver Iran-Rusia mengguncang dunia bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, 3 narasumber sudah hadir di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah atas pertahanan Iran periode 2009 hingga 2012, Profesor Budi Pramono. Prof. Budi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada pakar politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Mas Hasibullah, selamat malam. Malam. Dan juga Dubes RI untuk Iran periode 2012 hingga 2016, ada Bapak Dian Wirengjurit. Pak Dian, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Baik. Selamat malam pemirsa. Saya akan mulai dulu dari Prof. Budi. Apakah pertemuan Iran-Rusia di Saint Petersburg itu merupakan sinyal telah terbentuknya kesepakatan pertahanan rahasia antara Teheran dan Moskow untuk membuka blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz? Ya, kalau menurut saya too soon or too late. Jadi terlalu awal lah kalau mengatakan seperti itu. Tapi for sure, apa historical backgroundnya antara Russian dan Iran ini memang bukan baru sekarang. Jadi ups and down-nya hubungan Iran dan Rusia memang sudah sejak dahulu kala. Ya, mulai dari dia membantu bagaimana di Syria, kemudian pada saat perang Iran juga sebetulnya dia berpihak ke Irak, ya kan? Tapi kesininya ya karena memang tekanannya itu sama, itulah menganggap common enemy itu memang salah satu poin untuk memperkuat solidaritas. Nah, karena mereka berdua itu melihat bahwa ini adalah common enemy Amerika ini, maka ya saya pikir that's logic kalau misalnya datang ke sana. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dia bantuan secara militer meskipun below the surface, satelit dan lain sebagainya, itu kan sudah daily activity bagi mereka. Dan saya melihat memang kesini-kesini hubungan antara Iran dan Rusia memang semakin membaik. Kalau misalnya kita lihat jauh lagi, ya kalau misalnya kita lihat bagaimana posisi, ini kita strategically tactical strategically consideration ini. Kita kan punya danau yang terbesar di dunia ini, yang kita sebut Laut Kaspia, itu sebetulnya danau. Nah, itu danau atau Laut Kaspia itu kalau kita lihat geographically very strategic. Saya hanya mencoba untuk bagaimana menganalisa bahwa ternyata hubungan Rusia dan Iran ini memang ya sesuatu yang sudah terjadi lama gitu kan. Nah, ini kan dikelilingi, yang kebetulan saya binin Iran, Irak, Azerbaijan, dan Turkmenistan. Ini kan dikelilingi oleh Iran, kemudian Azerbaijan, Turkmenistan, ya kan. Di atasnya itu kan Russian. Nah, Russian di sini
nobody knows bagaimana dia hubungan ke Iran, karena kan itu tidak ada tahu negara yang sekelilingnya, itu semuanya tertutup di situ. Nah, hal-hal yang seperti ini saya pikir logik lah kalau misalnya dia semakin mempererat. Di samping itu juga kita tahulah saat sekarang ini yang mempunyai leverage kan dua negara ini, antara Cina dan Rusia. Jadi saya pikir pertanyaan Mbak tadi ya wajar-wajar saja kalau misalnya Iran datang ke sana. Saya pikir diplomatically itu juga saya pikir that's right gitu. Tapi economically juga saya pikir penjualan barangnya Iran juga below the surface, kayak misalnya drone apa segala macam, saya pikir lancar-lancar. Tapi secara spesifik, Prof Budi, Anda melihat apakah ada strategi kesepakatan antar kedua negara ini untuk membantu membuka blokade yang dilakukan Amerika Serikat di Selat Hormuz? I think so. Kenapa demikian? Karena yang tadi saya sampaikan dari awal. Karena bagaimana image-nya Rusia, bagaimana image-nya Iran, melihat Amerika ini kan binding gitu, jadi sesuatu yang semakin menganggap bahwa itu common enemy. Dan kalau misalnya kita ambil secara garis besar bagaimana Rusia dan Cina di kawasan, Rusia dan Cina ini never ever agree kalau misalnya Amerika di situ single power, dominant power di Middle East. Jadi kalau menurut saya datang ke Rusia ini adalah sesuatu yang sangat logik, apalagi nanti datang ke Cina ini juga kan dari awal sudah disampaikan oleh Mujtabah, ya kan? Kalau toh memang tuntutan saya karena kamu banyak dosa, katanya Mujtabah kan, dosanya kau bunuh orang tua saya, ibu saya, anak saya, kamu bunuh ahli-ahli nuklir saya, dan kalau itu masih juga kamu lakukan dan kamu tidak memberikan konsesi dan bayar biaya perang, ya saya akan undang Rusia sama Cina ke negara saya, dan saya punya nuklir loh, gitu kan bahasanya seperti itu kira-kira. Jadi message-nya semakin clear ya. Pak Dian, setelah 2 bulan berperang, sekarang kita melihat frontal. Di depan itu Iran sudah menunjukkan kedekatannya dengan Rusia, bertemu langsung, Menlunya bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Kenapa sekarang, Pak Dian? Terima kasih. Saya melihatnya dari global dulu ya, bahwa yang namanya kekuatan dunia sekarang ada 3. Amerika, Rusia, Cina. Prinsipnya dalam segitiga hubungan mereka ini, siapapun yang berhadapan dengan Amerika, pasti mereka ya bersatu. Kalau Rusia berhadapan dengan Amerika, Cina pasti mendekat ke Rusia. Kalau Cina berhadapan dengan Amerika, Rusia mendekat ke Cina. Dengan kawan-kawannya. Nah, sekarang kalau ditanya tadi, kenapa mulai kedekatan sekarang? Tidak sekarang. Kedekatan mereka tadi udah disinggung oleh Pak Jenderal. Kenapa ditunjukkan sekarang, Pak? Kenapa ditunjukkan sekarang? Karena dia tahu kapan harus menunjukkan kedekatan itu. Selama ini dia harus bisa menempatkan diri. Bahwa kalau terlibat langsung, itu orang tidak terlalu melihat ya. Padahal tadi itu berbatasan di Kelautan Kaspia dengan Rusia dan Turkmenistan dan Azerbaijan. Artinya mereka hubungan itu retak. Tapi tidak akan terlalu dipakai secara mencolok untuk begitu saja langsung membantu menyatakan keberpihakan kepada Iran ketika Iran sendiri mampu menunjukkan bahwa dia sendirian pun mampu menghadapi. Tapi ketika Amerika sudah mulai kehabisan akal, mulai Israel juga kehabisan akal, mulai memanfaatkan teman-teman yang di Teluk itu, 6 negara itu, barulah Rusia dan Cina mulai mengantisipasi secara lebih dekat, lebih hati-hati untuk memutuskan kapan masuk. Nah, sekarang perubahannya sudah terjadi dan ini buat saya penting, yaitu bahwa kesadaran antara Cina dan Rusia sendiri sudah semakin terlihat. Tadi Mbak Zilvi bilang kedekatannya, tapi tolong dilihat yang kedua, faktor kedua, bahwa yang namanya negara Teluk yang selama ini dipakai Amerika untuk menyerang sudah mulai berubah pikiran juga. Saudi mendekat dengan Iran, kita bisa lihat rombongan hajinya sudah tiba, rombongan haji Iran sudah tiba di Saudi. Oman, dari dulu Oman itu salah satu, kalau mau jujur, Oman itu salah satu pintu keluar minyaknya Iran. Karena dia bisa menyalurkan dengan kerjasama melalui Hormuz yang ada di bawah kekuasaannya, tanda kutip, dia bisa langsung berhubungan dengan Oman. Nah, Oman kemudian dipakai untuk menyerang. Oman sendiri dan Saudi sebenarnya setengah hati, termasuk Uni Emirat Arab. Makanya kalau dilihat, Uni Emirat Arab pun sekarang sudah mulai menarik diri dari Trump.
karena dia tidak mau semua kemegahan yang dicapai bertahun-tahun dihancurkan begitu saja. Tolong diingat, Iran masih sangat menahan diri untuk tidak membabi buta menyerang pusat-pusat ekonomi dan pusat-pusat pariwisata Dubai misalnya. Kalau itu diserang, nggak usah banyak-banyak. Satu rudal menyentuh Burj Khalifa, pasti kosong Dubai. Ditinggalkan investor, ditinggalkan orang bilang turisme, karena di sana jadi destinasi turisme yang juga menarik. Nah, buat saya ini membuat diperlukan di saat Amerika sekarang sudah kehilangan akal dan mulai memainkan kartu diplomasi yang berdasarkan kemauan dia. Saya pernah bicara di beberapa forum, saya katakan kalau diplomasi kan ada 4 syarat, harus saling menghormati, saling menguntungkan, saling resiprokalitas, dan satu lagi ada faktor satu lagi yang harus dipenuhi dalam rangka menjalin sebuah komunikasi untuk penyelesaian diplomasi. Bukan kan ancaman dan tekanan ya? Bukan ancaman dan tekanan. Nah, karena Iran tidak memiliki apa yang selalu dilakukan oleh Trump dengan ancaman. Hadirnya Cina dan sekarang yang menonjol adalah Rusia. Saya pikir itu langkah penting yang sekarang mulai ditunjukkan baik Iran maupun Rusia untuk menghadapi tekanan-tekanan Amerika. Kalau mau lihat pernyataannya Trump belakangan ini sudah bilang Rusia sama Ukraina juga tidak lama akan selesai. Artinya apa? Dia sudah tahu bahwa sekarang Rusia sudah mulai turun dan dia nggak bisa main-main lagi. Baik. Perang tampaknya bukan hanya melibatkan Amerika Serikat, Israel dengan Iran, tapi sudah meluas. Saya ingin tanya kepada pakar politik Timur Tengah, bagaimana dampak pertemuan demi pertemuan yang dilakukan Iran ke Islamabad, kemudian ke Oman, kemudian menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Bagaimana negara-negara di Teluk itu melihat pertemuan demi pertemuan yang dilakukan Iran. Tetapi setelah jeda pemirsa tetaplah di Kontroversi.